Coba kebayang kalau di kantor wali kota, kantor wakil wali kota, biar dia merasakan juga aroma busuknya sampah itu. Jangan mikirin duit retribusinya aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali di podcast Bincang-Bincang Harits. Oke, di Bincang-Bincang kali ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang sering kita temui di sekitar kita. Sesuatu yang sering kita lihat ya di sekitar kita ya. Yaitu apa? Yaitu kita akan membicarakan mengenai sampah. Nah, jadi di beberapa berita ya, khususnya di media sosial, ini menjadi perbincangan di aras lokal juga, yaitu kisruh atau persoalan mengenai sampah yang tidak terangkut ya atau tidak terambil di berbagai perumahan dan juga komplek-komplek begitu ya. Ini terjadi di Kota Serang ya, di Kecamatan Tak-Takan ya, Kelurahan Cilowong. Nah, kita akan membicarakan ini juga langsung dengan warga di sana ya, yang juga kebetulan pada hari ini juga akan menjadi pembicara yang juga akan membahas mengenai persoalan ini, yaitu kita sudah dengan Pak Dr. Harits Hijrah Wicaksana, MSI. Kita sudah dengan Pak Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Jay. Sehat ya Pak Dokter ya. Oke, perlu diketahui juga teman-teman, kita juga sudah di sini menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi dalam podcast Bincang-Bincang Harits, sehingga ini sudah aman gitu ya. Nah, Pak Dokter, kita melihat ada beberapa keramaian ya di medsos ya kemarin. Jadi sempat ada beberapa hari juga ini kabarnya sampah tidak terambil begitu. Nah, sampah ini kan 24 jam saja sudah bisa menuai aroma yang tidak sedap ya, apalagi ini sampai beberapa hari, sampai 5 hari begitu. Nah, tanggapan Pak Dokter sebagai analis kebijakan publik melihat ini seperti apa, Pak Dokter, yang juga sebagai warga Kota Serang ya, Pak Dokter ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi Pak Dokter. Ya, terima kasih VJ, terima kasih rekan-rekan semua, terutama penonton setia dan pendengar podcast Bincang-Bincang Harits. Ya, memang sangat menarik. Ini awalnya diskusi tema kita bukan minggu ini, itu bukan tentang kasus sampah sebetulnya aja ya. Yang kita bikin timeline kita, roadmap kita, memang hari ini diskusi buat tentang timeline tentang sampah. Tapi ini buat jadi urgent, makanya saya tadi bilang sama teman-teman di tim media kita, yuk besok kita bahas ini karena tagline-nya gini. Nah, berawal sebetulnya ini itu dari kerjasama antara Pemkot, pemerintah Kota Serang dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bentuk kerjasamanya terjalin yaitu Pemkot Serang sebagai pihak yang menerima sampah dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Nah, kebetulan memang Tangerang Selatan ini, Kota Tangerang Selatan ini, mereka tidak memiliki tempat pembuangan akhir sampah, sehingga mereka bingung ini sampah mau dibuang kemana gitu ya. Biasanya tadi kan mereka banyak mengirimkan sampahnya ke Bantar Gebang, kemudian ke TPA lain. Ternyata memang komposisi dan kapasitas yang lainnya juga semakin menipis kan. Sampah tiap hari produksi, ruang kosongnya untuk menyimpan sampahnya, menempatkan sampah itu ya semakin tidak beranjak gitu, artinya tetap. Nah, itu kan berarti volumenya terus naik, sehingga kapasitasnya mungkin overload, sehingga ini jadi permasalahannya. Akhirnya Kota Tangerang Selatan ini kemana membuang sampah rumah tangganya untuk sampah warga dari Tangsel ini kemana? Nah, terjalinlah kerjasama dengan Pemkot Kota Serang ya, kerjasama sehingga sampah yang rumah tangga ini yang dari warga Tangerang Selatan itu dikirim ke atau dilempar atau dibuangnya ke TPA yang ada di Kota Serang, yaitu TPA Cilowong yang berada di Kelurahan Cilowong. Memang TPA Cilowong ini memang sudah lama dipergunakan, ya, sudah lama dan memang khusus emang Kota Serang, warga Kota Serang gitu. Secara luas volume, ya kalau untuk wilayah Kota Serang ya
masih aman-aman saja. Memang tempatnya memang di tempat yang perbukitan dan memang sudah dari lama ya sudah ditetapkan itu jadi tempat TPA pembuangan sampah akhir tadi. Nah, yang jadi permasalahan sekarang pembuangan sampah dari Tangsel ke Kota Serang. Ya tidak akan jadi masalah sebetulnya kalau tidak merugikan pihak-pihak yang dilewatin nih. Contoh ketika mereka perjalanan sampah, ya kan? Sehingga waktu perjalanan ini kayak konvoi orang mau nikah. Wah, puluhan mobil dia berderet-deret kan truk sampah itu kan. Kemudian melewati jalur kota lain sebagainya. Kemudian akses dari perempatan lampu merah, disebut di sana ada lampu merah Brimob ya, tempat Brimob di situ, sampai akhirnya menuju ke tempat TPA Cilowong. Dari situ untu-untuyan sampah dan sebagainya. Yang disesalkan ya mungkin warga sekitar awalnya, warga sekitar yang menerima akses langsung, dampak langsung dengan hilir mudiknya truk sampah tadi kan bau. Betul. Kita aja lagi jalan tiba-tiba truk sampah lewat, baunya kita udah. Kadang kalau di depan kita truk, kita emang dari motor misalnya. Ya, betul. Mendingan kita mundur lah terserah lah. Lewat dulu atau keburu kita balap gitu kan. Betul. Dan ini bayangin bukan satu mobil. Satu mobil ya. Berpuluh-puluh mobil. Sedangkan kita bisa bandingkan. VJ juga bisa misalnya nih. Jumlah penduduk Kota Serang rumah tangganya dengan jumlah penduduk Kota Tangsel banyakan mana, Ji? Iya. Kota Tangsel. Berarti kalau banyakan penduduknya itu berarti reproduksi sampahnya banyakan mana? Betul. Dari Tangsel juga, ya kan? Nah ini akses ini pertama yang terganggu, bau dan sebagainya. Kemudian warga ya mungkin protes, ketika protes dan sebagainya, kemudian mengganggu juga jam operasionalnya yang saya baca itu memang perjanjiannya salah satu perjanjiannya untuk jam operasional untuk pembuangan sampah ini dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. 6 pagi sampai 10 malam ya. Nah, yang jadi repot ini terkadang sampah ini sampai ini pas jam pagi pas orang lagi mau aktivitas. Kan kebayang kita harus happy pagi berangkat kerja, ada yang sekolah atau aktivitas, tiba-tiba banyak penonton truk sampah, itu mengganggu mood gitu loh. Iya. Betul. Dan saya merasakan itu gitu. Kita merasakan itu warga Kota Serang, saya pribadi juga merasakan. Tapi yang saya anggap udah mungkin nih ada perjanjian kerjasama lah yang saya pahami pasti ada dampak positif dan negatifnya. Saya ambilnya mungkin dampak positifnya dulu, saya biarkan. Lama-lama mungkin warga sekitar yang tiap hari kena dampak, kalau saya kan jarang-jarang lah ya lewat situ gitu kan. Tapi ya bertepatan kadang-kadang ya rombongan truk sampah tadi yang masuk wilayah Kota Serang tadi. Ya kebayang juga kita momentum itu dan warga sekitar. Luar biasa kan mereka tiap hari kena akses itu. Nah, sehingga mereka menanggapi itu dan tidak ada tanggapan dari Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD. Ini sangat disesalkan. Jadi dari eksekutif dan legislatifnya ini kayak main mata semua gitu loh. Jadi tidak ada tanggapan. Berapa kali wali kota diminta untuk hadir juga tidak pernah hadir. Wakil wali kota ini juga sama. Saya tidak mendeskripsikan wali A1 dengan A2-nya, dua-duanya sama. Ini kan satu paket soalnya kan. Nah, kemudian pada puncaknya masyarakat itu membuat spanduk baliho. Diturunin sama Satpol PP, ini awal konfliknya. Diturunin sama tim Satpol PP ya. Itu hampir terjadi kericuhan. Ketika diturunin warga serentak marah. Wah, konflik mulai nih, geser-geser konflik terjadi. Satu PP-nya itu ada beberapa ditangkap dan sebagainya. Bahkan yang saya dengar informasi dan saya lihat pantau dari media, Pak Camatnya sendiri, camat tak-takannya sendiri tidak berani hadir, nyumput. Ya kan? Akhirnya kantor kecamatan juga lumpuh selama aksi seperti itu. Tidak ada pelayanan ya? Tidak ada pelayanan. Nah, selesai, tidak berani lagi turun spanduk. Tetap berjalan operasional, diblokir jalan sama warga. Masih diblokir, sempat kita lihat juga aksi demonstrasi warga ya di beberapa hari yang lalu, demonstrasi di kantor Kelurahan Cilowong sepi, tidak ada ini, sampai penjagaan agak lumayan ketat tuh dari Polres Serang dan bantuan sudah siap Brimob dan Polda Banten. Aksi alhamdulillah damai, aksi damai. Yang serunya kan aksinya kan ibu-ibu gitu kan. Yeah. Sampai warga yang aksi demonstrasi. Ya serba salah kan, tapi saya seru aja tuh, ada yang bawa sapu ya kan, ada yang bawa kecerekan, ada yang bawa ini. Di video juga kan ibu-ibu tuh cukup ini ya, melampiaskannya gitu. Melampiaskan ke sana. Weh. Iya katanya iya. Tapi itu memang benar itu ya. Iya, kami masak tapi gitu. Bau katanya kan. Betul. Karena kita terdampak banget tiap hari bolak-balik, apalagi kami pinggir jalan katanya kan. Ya memang dibuktikan memang di pinggir jalan itu ya sampah yang ini airnya itu netes dan bau. Itu yang bau betul. Dan itu kan nggak hilang gitu loh. Nah itu salah satunya. Setelah selesai tanggapan Pemkot Serang belum ada. Setelah aksi demo ini sampai belum pada ada. Reaksi itu pun belum ada tanggapan. Reaksi itu belum ada.
kemudian masih tetap mengirimkan, sehingga ditutuplah TPA Cilowong, di perboden sama warga, ditutup. Jadi akhirnya tidak bisa ada pun satupun yang bisa membuang sampah ke TPA TPA tersebut. Cilowong. Nah, dampaknya ke siapa? Ya kan? Dampaknya pada warga Kota Serang juga. Contoh di perumahan saya itu terakhir biasanya 2 hari sekali sampah diangkut. Dari hari Kamis terakhir diangkut, udah hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari Nah, ini numpuk. tadi. Akhirnya saya bilang, kok ini tempat sampah, tukang sampah nggak ambil takut sakit. Saya tanya ke manajemen perumahan, enggak Pak, tadi pagi juga nih, cuman tadi nggak bisa kebuang sampah Pak, bingung gimana. Nah, kita juga sempat agak ramai di WA grup warga. Saya pikir warga kita doang. Nah, saya komunikasi, lihat juga, pantau dari teman-teman kolega saya gitu di perumahan-perumahan lain dan tempat-tempatnya Sama juga. sama juga. Berarti Jadi menyeluruh ya. menyeluruh. Jadi efek dominonya baru satu ditutup ini sih, kebayang. Betul, Satu kota bisa lumpuh bawa sampah gitu kan. Nah, puncaknya tadi malam. Ketika masih tetap ada pengiriman sampah, akhirnya sampah itu dibuang sekalian itu di kantor kelurahan Cilowong sama di kantor camat kecamatan Tak-Takan, dibuang gitu. Bro, selesai warga itu kan. Sebagai bentuk protes. Wah, Wujud protes. ya. Wah, saya juga pantau dari semalam media, wah, seru, saya bilang ini. Seru nih. Tinggal kemana wali kota nih? Saya yakin sih wali kota nggak bisa tidur nyenyak. Karena salah tuh kalau wali kota dan wakil wali kota bisa tidur nyenyak dalam kondisi seperti itu. Rakyatnya terbau sampah, dia masih pejabat publik masih bisa enak-enak. Wah, gemes ya sumpah nih. Saya lagi gemes banget itu tuh ya. Kesel juga. Ini kok kita warga Kota Serang, ibu kota provinsi Banten, kok punya wali kota dan wakil wali kota yang nggak solutif, maksud saya gitu tuh. Apalagi Pak Dokter langsung menjadi warga sana juga. Oh iya, makanya warga saya bilang, Pak Haris, senggol-senggol dong. Wah ini gas, harus saya bilang, gas ini saya bilang. Apa perlu kita buat aksi lebih besar, saya bilang, kita turunin mahasiswa, kita turunin aktivis dan sebagainya. Wah ramai, saya bilang. Nah terus dari semalam, wah ramai tuh informasi kan, Iya. di media-media terkait dengan sampah dibuang. Saya bilang, ini kalau idenya, saya bilang, yang saya ngeri juga karena saya baca komentar-komentar juga seru-seru kan. Iya. Saya bilang, saya khawatirkan kalau sampah ini bukan hanya di kantor kecamatan dibuangnya. Coba kebayang kalau di kantor wali kota, kantor wakil wali kota, biar dia merasakan juga aroma busuknya sampah itu. Jangan mikirin duit retribusinya aja kan. Sama di kantor DPRD, biar sama tuh, SOT bagi satu. Tidak ada solusi soalnya. Saya dengan harusnya seperti ini, aksi seperti ini, harusnya DPRD ini memanggil wali kota, hak interpelasi gunakan. Hak interpelasi kan enggak, iya, hak interpelasi kan bukan untuk untuk penggulingan atau kudeta ya, enggak, itu jangan, jauh sekali dari prinsip itu. Tapi hak interpelasi itu hak bertanya wakil rakyat kepada wali kota dan wakil wali kota atas kejadian seperti ini. Jangan jadi penyecut, jadi seolah-olah nggak ada kejadian apa-apa. Bahaya ini Pak Wali Kota, saya bilang. Ini kalau kita ngomongin lagi politik nih, waduh, kalkulasi politiknya, waduh, udah susah, udah menang ini 2024 nanti. Pilkada langsung ini udah selesai. Susah suaranya. Di satu kecamatan itu bisa dapat suara juga paling keluarga itu ini. Karena memang sudah masif ya. Wah, udah masif. Termasuk saya juga nggak mungkin mau ngeluarin pemilih yang kayak gitu. Nggak mau saya juga. Ya kan? Dan saya juga punya banyak masa juga kan yang bisa saya pengaruhi, saya bilang, dengan cara seperti ini, kegagalan dalam ini. Atau bahasa kasarnya, ya harusnya wakil wali kota dan wakil wali kota bukan kartu kuning lagi nih kalau udah main bola nih. Udah kartu merah. Karena membereskan urusan paling urgent sih dalam warga saja, pelayanan sampah saja tidak bisa selesai. Ini bahaya. Itu dasar sebetulnya. Sangat dasar. Ini kadis DLH-nya, kabitnya, wih, bertanggung jawab semua ini. Lambat geraknya. Lambat sekali geraknya saya bilang. Mereka bisa enak-enakan. Waduh, kalau bisa mah sampahnya dilemparin semua ke rumah mereka itu. Kantor-kantor mereka itu. Ya kan? Agak gemes saya emang dari semalam. Gitu. Oke, Pak Dokter. Nah, saya merasakan penjiwaannya. Karena Pak Dokter juga mungkin langsung ya, karena juga warga di sana dan juga cukup bersimpati juga merasakan betul, energi yang memang keluhan yang keluarnya. Oke, Pak Dokter, tanggapan awal yang cukup luar biasa dan cukup menarik ya. Nah, menurut data memang sampah di Kota Serang itu bisa dihasilkan sehari itu dari berbagai macam sumber ya, rumah tangga dan sebagainya, itu 400 ton per hari. Salah Pak Dokter, 800 ton. 800 ton. Kemudian
yang bisa diakomodir, yang kemudian bisa dibuang begitu ya, hanya 400 setengahnya. Tapi ternyata di kerjasama ini, di perjanjian ini justru menerima kembali ya dari Tangerang Selatan itu 400 ton. 400 ton juga, betul. Nah, artinya kan sebenarnya secara logika ya sama saja gitu ya. Jadi yang diakomodir itu ternyata juga ujung-ujungnya mungkin hanya dari Tangerang Selatan. Betul. Nah, menurut Pak Dokter, dari sisi kebijakan publik ya, tentunya dari perjanjian ini, kedua belah pihak apakah dengan melihat data tersebut, apakah ini sudah tepat Kota Serang menjalin kerjasama atau perjanjian dengan Tangerang Selatan, tentu dalam konteks sampah tersebut, apakah sudah tepat ya dengan data tersebut? Betul. Karena agak ada sesuatu yang biar sense gitu ya. Betul, biar warga dan pemirsa yang lain juga paham konteksnya. Nah, betul. Terima kasih DJ. Nah, ini saya takut salah karena menyebutkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publiknya. Jadi poin kerjasama ini dasar hukumnya mengacu pada dua hal, yaitu berdasarkan PP, peraturan pemerintah, dan Permendagri. Nah, PP-nya itu supaya ini nanti kita sama-sama di cross check bersama-sama, kita baca bersama-sama oleh pemirsa lain sebagainya. PP nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, dan yang Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Jadi dengan acuan dasar hukum ini, dua acuan hukum ini memperbolehkan untuk kerjasama. Nah, salah satunya akhirnya terjadi kesepakatan kerjasama antara Pemkot Tangerang Selatan dengan Pemkot Kota Serang. Dasar hukumnya sudah jelas. Secara kebijakan dasar hukumnya sudah jelas, kebijakannya pun mengatur seperti itu. Nah, kemudian objek kerjasamanya dari Permendagri dan PP tadi ini mengacu Permendagri nomor 22 tahun 2020 itu mengacu dengan pasal 4 ayat 1 huruf B poin 5 Permendagri 22 tadi ya. Kerjasamanya di bagian apa? Nah, terkait penanganan pemrosesan akhir sampah di TPA Cilowong Kota Serang. Nah, kemudian kerjasama lainnya pihak ketiga yaitu kerjasama daerah dengan daerah lainnya mengenai lingkungan hidup. Jadi secara dasar hukum kebijakan ini sudah tepat, sudah benar. Tapi yang menjadi masalah Pemkot Serang tidak menghitung kalkulasi impact. Jadi kan kita kalau dasar hukumnya sudah ada, nggak serta-merta langsung boleh dikerjakan, itu belum tentu juga. Jadi dasar hukumnya sudah ada, payung hukumnya sudah ada. Nah, pertanyaannya kemampuan implementasi dari kebijakan itu bagaimana? Ini jadi pertanyaan implementasi kebijakannya, pelaksanaannya. Tadi data yang tadi Vidya sebutkan salah satunya tadi kapasitas. Sampai hari ini Pemkot Serang tidak membeberkan naskah akademiknya, naskah uji publiknya, uji kelayakannya, AMDAL-nya, ya kan? AMDAL-nya bagaimana? Analisis dampak lingkungannya sampai hari ini publik belum ada. Moto aja tuh Kota Serang Smart City, kelakuannya masih tradisional, percuma itu saya bilang. Bukan informasi ini. Bukan informasi tidak ada. Harusnya kalau benar-benar kondisi seperti ini, wali kota instruksikan itu hasil kajian sebagai semua warga bisa akses itu, termasuk kita bisa akses. Kalau benar, kecuali ada main-main di dalamnya. Jangan-jangan Pak Wali Kota takut saya bilang. Makanya saya nantang itu, ya kan? Berani nggak wali kota diundang diskusi seperti ini? Ya kan, kalau nggak ada anggaran Kota Serang saya anggarin pakai pribadi saya bilang, ya kan, karena gemes banget saya kayak gini, gemes ngeliat langkahnya saya bilang. Itu yang pertama. Ketika tahap implementasi ini, ya kan, tidak menghitung dampak impact, yang dihitungnya cuma dampak impact positifnya, retribusi PAD ini yang selalu dihitung. Karena mungkin tadi bingung kali, Pemkot Kota dan DPRD bingung bagaimana cara menghasilkan PAD bagi Kota Serang. Kita lihat zona kota PAD itu harus dari wilayah jasa. Ya jasanya kan banyak ya kan, perkantoran dan sebagainya, bukan hanya jasa sampah. Kita tahu di sini berarti kurang inovasi. Ya dinilai ini kurang inovasi. Ya kan? Terserah mereka klaimnya bagaimana dan sebagainya. Kemarin ada sibuk ngurusin akuarium. Betul nggak? Ya, yang pernah kita bahas kan? Bulan-bulan ya. Iya, ngurusin akuarium yang nggak jelas itu loh. Apa dampaknya? Saya bilang untuk warga. Emang warga ketika ngeliat akuarium bisa tenang hidupnya? Ratusan juta lagi kan? Wah kacau kan, dari anggaran itu saja udah ketahuan gitu loh. Belum kita bedah lainnya. Kalau mau fair, ayo buka tuh bedah tuh RAP-nya per kegiatan tuh saya bilang.
Kita bisa tahu kok potensi korupsi di mana tuh. Iya, potensi korupsi bukan hanya korupsi lah, tapi potensi pembuang-buangan anggaran tidak efektif dan efisien. Nah, itu bisa bedah itu semua. Saya yakin nggak akan berani, nggak bakal berani. Nah, ya kan bisa dengar nih, Pak Wali Kota bisa ngecek YouTube saya, ya kan? Atau pemkot pejabat-pejabat Kota Serang. Silakan saja itu. Artinya anggaran yang terpakai juga dampaknya tidak seimbang lah gitu. Yang selama ini digaungkan yaitu apa? Retribusi, pendapatan retribusi. Tapi dampak impactnya ini yang tidak dikalkulasi. Kita lihat juga pernyataan-pernyataan masyarakat, apakah ada kompensasi dalam perjanjian itu yang saya dapat datanya gitu kan? Ya ada kompensasi, tapi pertanyaannya kompensasi untuk siapa saja? Dijelaskan enggak? Kalau rakyat hari ini masyarakat wilayah sekitar itu akhirnya beraksi seperti ini, kan logikanya dia nggak dapat kompensasi. Iya. Itu sederhananya kan? Mereka kena dampak langsung, dia tidak dapat kompensasi. Wajar mereka marah. Jadi saya hari ini biasanya saya menjadi jembatan kebijakan pemerintah. Hari ini karena kebijakannya salah, saya habisin sekalian. Kebijakannya salah dan tidak tepat, tidak efektif, tidak efisien. Karena tidak ada impact. Pertanyaan tadi dari AMDAL-nya kita tidak bisa akses, ayo kita kaji bareng-bareng. Kita juga nggak kalah, artinya bukan hanya saya saja, banyak warga Kota Serang yang rata-rata pendidikannya tinggi dan ada juga yang ahli dalam lingkungan, ya kan, kebijakan lingkungan, kemudian ahli lingkungan hidup dan sebagainya banyak. Ayo kaji bareng-bareng. Ya, Ya apakah kan? pada saat perumusan itu kemudian pihak-pihak ahli-ahli seperti itu diundang atau tidak? Tidak. Untuk dilibatkan memetakan itu gitu. Iya, padahal para aktivis di Kota Serang sebelum pas kejadian kerjasama ini, pas ada kajian tentang sampah, itu sudah banyak mendiskusikan ini, bahkan mengundang wali kota. Dan saya belum pernah statement dengan wali kota dan wakil wali kota, ke DPRD-nya segala macam belum mendengar itu. Soalnya mereka nganggapnya fun-fun aja, biasa-biasa aja gitu loh, gitu kan. Nah, dari naskahnya tadi tidak kejelasan, AMDAL-nya juga tidak kejelasan, sehingga wajar akhirnya ketika ada ketidakberesan ini akhirnya tadi cepat sangat mencuatnya gitu loh. Coba kalau kemarin itu tidak ada apa-apa gitu ya, warga juga tidak demo, tidak akan di kemana-mana kita membahasnya, pasti ya udah dianggapnya sudah selesai. Hari ini sosialisasi yang kita dengar dari pejabat-pejabat di Kota Serang itu cuma hanya mengandalkan kita naik PAD. Ya kalau naik ke PAD, coba buktikan ngurusin sampah aja belum beres, ya kan? Ngurusin gorong-gorong aja masih banyak yang banjir. Ngurusin pendidikan Kota Serang belum beres, kesehatan belum beres, masih banyak PR-nya. Jadi jangan klaim-klaim berhasil, dari mana rapotnya? Makanya saya bilang itu bukan hanya rapot merah, kartu merah, ya kan? Itu kira-kira untuk data itu. Kalau tidak salah juga yang saya dengar dapat informasi datanya, pihak Kota Tangsel kan artinya dia yang mengeluarkan pembiayaan. Ada berapa klausul kontrak yang saya lihat, ya saya kurang paham terkait dengan klausul kontrak ini secara detailnya karena saya belum pegang itunya. Ada berapa poin yang paling pentingnya tadi, misalkan retribusi, ada bantuan khusus, dana khusus sebesar hampir 21 miliar per tahun anggaran. Kemudian untuk operasional dan sebagainya itu ditanggung dari Pemkot Tangsel. Nah tapi kan ini yang belum dilihat tadi, walaupun di klausulnya saya baca datanya ada wilayah terkena dampak dapat kompensasi sekian persen, ya kan? Pertanyaannya, warga itu hari ini sudah tahu belum? Di wawancara media kan apakah itu tersampaikan kepada masyarakat? Pas wawancara di media, beberapa warga yang kemarin koordinator aksi, kemudian warga yang ditanya, mereka sempat dikumpulkan tapi tidak tahu apa-apa, tidak bahas apa-apa, cuman tanda tangan, daftar hadir, dan pasti bagi amplop di situ. Ya paling SPP 150.000 lah amplopnya kan, daftar hadir tuh nggak bakal lebih dari segitu lah. Kita tahu kok rahasia gitu kan, anggarannya kan, jadi bener nggak? Itu aja. Dan padahal lebih penting, ada yang lebih penting buat dibahas sebenarnya. Harusnya lebih penting pada momen itu sosialisasikan. Dapat sekian, nanti CSR-nya bagaimana, Bapak Ibu yang ini dapatnya apa? Misalkan siapa dapat info burung aja tuh, gosip aja kan. Katanya yang di wilayah terkena ini nanti dibeasiswakan gitu kan. Dari mana hitungan beasiswa? Jangan cuma hanya buat angin surga. Detailkan, rancang, by design. Terukur atau tidak Tulisnya. Iya dong. Anggaran ini buat apa, anggaran ini apa? Jangan tiba-tiba anggaran tuh jadi kue, habis itu bacakan tuh oleh pejabat-pejabat oknum tadi, ya kan? Karena mereka udah memikirnya udah cuan-cuan aja. Ya kalau cuan-cuan udah jualan lah, jangan ngandelin kebijakan yang tadi gitu kan? Karena kalau
apa kebijakan spekulatif pun agak repot ya Bang. Wah, Spekulatif benar. harus terukur ya. Harus terukurnya gimana? Ini kan kayak angin surga aja supaya adem dulu. Iya. Jaminannya apa? Nggak ada yang jamin. Ya kan? Ya kalau mau gentle wali kotanya datangnya. Ya saya dengar sih hari Rabu ini katanya terjadi dialog, tapi kita belum dengar nih hasil dialognya apa dan tanggapan warga apa. Tapi saya lihat tadi di warga sudah beberapa warga, terutama tadi saya cek juga di rumah, sampah katanya bisa diangkut tadi. Karena memang semalam udah ramai banget kan. Saya juga niat kalau ini nggak diangkut lagi, serius. Saya ngegalakin aksi, ya kan? Saya konsentrasi, saya izin kok ke Polda saya izin. Langsung saya pemberhadapan dengan wali kota langsung. Saya megang toa ini udah lama dulu. Terakhir zaman mahasiswa kan. Saya mimpin tuh Jin. Kayak gini sekalian ya. Sekalian ya. Gemes ya, gitu kan. Nostalgia lagi ya. Oh sekarang nostalgia, ya kan. Tapi damai, nggak bakal merusak lah, ya kan. Gitu. Oke, betul. Nah, menarik memang tadi ya berarti memang kesimpulannya tadi yang bisa disampaikan oleh Pak Dokter mengenai sisi kebijakan ya, Pak Dokter ya, bahwa memang kebijakan ini tidak harus atau perlu selalu melihat sisi pendapatannya mungkin ya dari yang dihasilkan gitu. Tetapi yang lebih penting dari itu dampak atau manfaat buat masyarakat. Apakah bisa menjadi kemaslahatan begitu ya Pak Dokter ya? Atau justru menjadi bumerang gitu ya? Kayak apa? Hari-hari terakhir kemarin ya. Hari ini sih sudah mulai kondusif ya, Pak Dokter. Sudah mulai. Saya lihat dipantau di media sosial, kemudian di media lainnya, di media-media online dan sebagainya. Hari ini masih berkecamuk itu, masih walaupun di warga. Tadi juga teman-teman media, beberapa media ngubungin saya, bener bang sampah nggak ini, coba fotoin bang biar kita naikin di media. Tadi udah ada berapa saya fotoin, saya bilang saya kirimin dan sebagainya. Ada beberapa teman-teman media juga minta statement tadi terkait dengan ini. Saya bilang ya ini tidak terukur, saya bilang. Dan wali kotanya nyumput ini kemana, nggak jelas nih, nggak muncul media. Teman-teman media kan lebih akrab, wawancara lah saya bilang. Seharusnya orang yang nomor satu yang bertanggung jawab untuk ini. Iya, misalkan alasan pandemik pakai Zoom lah. Masa Pemkos orang miskin-miskin apa sih Zoom aja nggak kebayar itu. Teknologi mendukung itu. Oh iya, kalau nggak kebayar juga saya bilang saya nggak, anggarannya nggak ada. Saya uang pribadi saya bayarin, saya bilang kalau untuk rapat Zoom tadi. Benar nggak? Kita fasilitasin aja, ya kan? Gemes saya gitu kan. Alasannya kayak gitu-gitu kan basi banget itu alasannya gitu kan. Oke Pak Dokter, mungkin solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Iya. Mungkin kan banyak ya, sampah-sampah ini kan sebenarnya persoalan manusia hidup ya sampah. Betul, persoalan yang luas gitu ya sebenarnya. Iya pasti. Tapi hal-hal yang terjadi kemarin di Kota Serang ini juga cukup memang perlu kita kritisi bersama sih sebenarnya, betul. Karena tadi ya sampai berhari-hari ya Pak Dokter ya, itu pasti mengganggu banget kenyamanan kita gitu ya untuk beraktivitas sehari-hari gitu. Kamar saya aja sampai kecium untuk ke kamar sampah. Ke kamar ya, itu dari depan ya, Dari depan, halaman depan. Dan bukan karena saya aja, semua warga sampahnya semua numpuk semua. Akhirnya jadinya terakumulasi ya, aromanya. Iya, 24 jam aja sampah tuh cukup inilah ya, aromanya juga udah pasti kecium apalagi sampai berhari-hari. Nah, untuk solusi-solusi ya, Dokter ya, mungkin kita juga selain mengkritisi kita juga mungkin perlu menawarkan ya supaya juga pihak pemerintah juga yang menonton juga bisa ya mendapatkan mungkin dari kebingungan, kegalauan kita bantu untuk berpikir saran begitu ya. Ya silakan Pak Dokter. Ya yang terakhir, ketika tadi kita sudah berbicara problemnya, masalah awalnya dan sebagainya, payung hukumnya, beberapa solusi sebetulnya yang coba kita petakan, kita roadmap, kita buat peta dan sebagainya. Yang pertama, ini kan seperti karena ini sudah terlanjur ditandatangan kontrak kerjasama ini, Kota Serang ini sebetulnya tersandra hari ini. Dia menggagalkan klausul kontrak, itu kena hukuman, artinya bisa dituntut oleh pihak Pemkot Tangsel. Kalaupun dia tetap menjalankan ini tanpa win-win solution dan sebagainya, Pemkot Serang berurusan dengan warga Kota Serang. Dan bisa jadi chaos. Saya bisa jamin bisa chaos karena ini sampah ini urgent. Masalah hidup yaitu salah satunya masalah sampah. Ya kan? Ya kalau wali kota Serang, wakil wali kota, ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya tidak bisa membereskan ini, saya yakin
2 kantor tuh kan digeruduk sama warga Kota Serang. Yakin sekali saya. Karena yang ngerasain bukan, kalau dulu kan demo hanya aktivis saja kan. Kalau ini mah semua warga. Yakin sih orang bicara sampah kok setiap warga ada sama ya. Keresahannya sama. Keresahannya hal yang sama. Nah, itu menjadi bahasan tema kita. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Pertanyaan. Karena sudah tersandra Kota Serang. Mutus kontrak nggak mungkin. Perbarui kontrak itu juga harus ada bertemu dulu di meja. Ya kan, bertemu dulu kan, obrolan diskusi-diskusinya dan kemudian peluang-peluangnya apa saja. Nah, solusi yang terbaik hari ini pertama, pejabat pimpinan langsung, berarti wali kota, wakil wali kota dan sebagainya, camat yang ada di daerah situ, DLH-nya, kadisnya maupun kabit dan kasih yang terkait dengan sampah, datangin warga. Kalau mau nyalon pilkada, mau datangin warga, plus bagi-bagi sembako Tanpa diundang ya. tanpa diundang. Dia yang nyawain diri, boleh nggak saya ke sana gitu kan. Basi kan kalau lagi pilkada mah gitu kan kampanye. Pas lagi gini berani nggak, ya kan, suruh saja nih kalau belum selesai nih, waduh, kalau Pak Wali Kota masuk surga duluan, gue saya tarik duluan nih, masalah sampah belum beres, saya bilang, saya tarik lagi ke neraka maksudnya, kalau saya di neraka, saya bilang, urusan gini, berat itu pemimpin kan, pertanggungjawabannya dunia Justru saat seperti ini dibutuhkan kehadiran. Itulah diuji kepemimpinan Pak Wali Kota, Pak Safrudin dan Mas Subadri, ya kan, itu diuji hari ini. Ini mereka udah berdua udah sibuk aja mau pilkada 2024, mau A1 mau A2, udah safari politik begini aja, mekanisme politiknya. Udahlah, urusin sampai belum beres, mau ngomongin 2024 belum tentu bakal dipilih kan, itu jadi solusi. Nah, Pemkot Serang hari ini harus membangun komunikasi yang pertama. Datang tadi solusi pertama. Ketika datang, duduk perkaranya di mana, ceritakan, fair, buka. Jadi jangan hanya pejabatnya saja yang tahu anggaran itu, retribusi berapa, dampaknya bagaimana, siapa saja dapat kompensasi, itu yang paling utama. Kebijakan apapun yang baik kalau tanpa dikomunikasikan, ya jadi percuma, jadi dokumen sampah. Karena nggak ngomongin sampah, dokumen sampah. Akhirnya jadi pejabat sampah nanti. Ya kan? Kadang ngurusin sampah, nggak benar jadi pejabat sampah saya bilang. Nah, pertama itu. Hal teknisnya tadi yang membuat repot, karena ini ritme bau ya kan? Ritme bau. Disepakati jam berapa saja ketika rombongan ini, kan nggak harus semuanya dibagi berapa termin, jam berapa saja harus bisa operasional untuk pembuangan sampah ke TPA Cilowong tadi. Nah, salah satu dasarnya sampai hari ini kita juga belum tahu kapasitas TPA Cilowong tuh hari ini sudah berapa, yang ruang kosongnya berapa, sehingga menampung berapa. Ini kan harus dikalkulasi. Data itu tidak ada. Kan percuma tadi saya bilang kritik, ini akhirnya kritik lagi bukan solusi kan. Yang tadi kita awal, Pemkot Serang itu sudah menyampaikan itu. Jadi percuma ngomongin tentang smart city. Bullshit buat saya akhirnya ngomongnya. Dalam seminar-seminar waktu itu pernah diundang tuh di Untirta di mana ngomongin smart city. Praktekin aja sekarang, dibuktiin gitu loh. Bullshit saya bilang gitu kan. Saya juga ini juga banyak yang jadi konsultan ya mungkin kan. Ya buktiin aja hari ini gitu. Dengan kondisi real. Pemimpin diuji nih hari ini ke kualitasnya nih. Bener nggak? Anda layak nggak jadi wali kota yang dulu pernah kita pilih dan legitimate di situ? Dan saya punya hak itu loh, saya bayar pajak sih. Bener nggak? Saya punya hak itu kan, kewajiban saya penuhin semua di situ. Oke. Yang ketiga, selain tadi sudah dikomunikasikan, kemudian dokumen-dokumennya itu, data-data itu diberikan, kemudian bisa akses semua orang. Yang ketiga, solusinya ya tadi, ketika teknis pembuangannya pas masuk wilayah Kota Serang bagaimana? Ya kan harusnya pertama, sampah itu harus dipisahkan dulu. Kan kita tahu ya itu kan. Saya yakin juga anak TK, anak SD juga hari ini disosialisasi sama guru-gurunya kan. Pisahkan dulu kan, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa, mau organik dan organik, kemudian yang berbahaya, cair dan sebagainya, kimia, itu kan sudah ada pembagian-pembagiannya. Nah, kemasan dalam membuangnya pun supaya tadi nggak sembarangan dong angkutannya. Ini kita lihat angkutannya sampai mobil pol, sampai mobil kecil. Tadinya truk-truk sampai mobil pol. Iya, bisa dicek itu di media gitu kan. Warga memfoto itu dan sebagainya. Sampai mobil pol diesel itu kan yang cuma buat biasa dipakai material kan. Bawa pasir, bawa ini, tiba-tiba sekarang bawa sampah. Kemudian pastikan dulu, ini kan pasti Pemkot Tangsel dan Pemkot Serang ini ada pihak ketiga. Pihak ketiganya ini siapa yang menang tendernya nih? Harus fair, jelaskan juga. Apa ini DLH Kota Tangsel semua yang ngirimin? Pasti ada pihak ketiga.
Ya, pihak ketiga ini lelangnya betul tidak, layak tidak dia. Contoh mobilnya punya berapa armada dia mobil untuk sampahnya tadi. Apakah sudah tercover dengan baik sehingga dipastikan tidak ada sampah yang menetes atau tercecer di jalanan. Kan biangnya itu, biang baunya itu. Sehingga walaupun tetap lewat itu masih beraroma tidak enak, diminimalisir, ya kan? Nah, yang poin keempat, jam operasional tadi, jam berapa saja dipastikan supaya tidak mengganggu. Jangan sampai pas jam sibuk aktivitas pagi dan sore pas pulang kerja atau malam pas orang lagi istirahat, rombongan mobil lewat itu berisik juga kan. Disesuaikan ya. Disesuaikan perjanjian jam berapa sama warga. Di warga, makanya salah satunya yang pertama tadi wali kota datang. Jangan kabur. Membangun dialog gitu ya. Membangun dialog gitu kan. Itu. Nah, yang terakhir, yang kelima berbicara kompensasi tadi. Kompensasinya harus jelas. Ya kan? Kampung mana, desa mana, atau kelurahan mana yang terkena dampak mana, akses kemudian yang di jalan dilewatin itu dapat apa juga. Karena kan bukan hanya pas dia ngebuang saja, jalanannya ini dalam perjalanan sampai ke tempat TPA kan ini juga terkena dampak, entah kebisingan, entah udara, itu ada dampak sosial juga. Nah, dapat kompensasi apa mereka? Yang jelas, tanda tangan fakta integritas di situ, ya kan? Wah, berbau hukum, tidak bisa diselesaikan, wah untuk secara hukum. Jadi jelas ya. Wah jelas, gitu kan. Nah ini konsekuensi politik dan konsekuensi kebijakan, gitu. Jadi ada sekitar 5 tadi solusi, gitu kan. Yang paling utama ya tadi komunikasi yang terbangun. Komunikasi yang perlu dibangun ya dengan warga. Iya harus itu harus yang pertama. Kalau itu nggak terbangun, kebijakan apapun jadi bullshit tentunya. Dan memang jika komunikasinya tidak terbangun pun aksi protes mungkin bisa berlanjut ya. Wow, karena memang tadi itu betul, saya sepakat bahwa persoalan sampah itu tidak akan tersekat ya. Iya. Semua orang akan satu Semua suara orang ya. mau produksi sampah, saya mau produksi sampah, VJ mau produksi sampah. Betul. Teman-teman yang di sini juga yang di tim kita juga memproduksi sampah. Ya, kita punya sampah semua, kita makan, kita minum ya masih ada sampah. Saya sehari ini pun sepertinya sudah buang berapa sampah hari? Koleksi sampah. Mungkin bisa 5 ya. Asal jangan sampah kehidupan aja. 5 sampah gitu ya, plastik, bekas es apa gitu. Nah iya kan kita ya itu minum, pribadi ya? Itu pribadi. Belum kita bicara secara luas gitu. Betul. Oke, itu ya dokter ya tadi solusi yang dapat ditawarkan. Baik rekan-rekan bincang Harits yang ada di rumah dan dimanapun berada, tadi kita sudah cukup ini ya membahas secara kompleks mengenai persoalan sampah dan juga reaksi-reaksi yang ada di Kota Serang ya, khususnya warga Kota Serang. Ini menjadi masukan tadi ya, bahwa kita tidak hanya mengkritisi ya Dokter, tapi di sisi lain betul memang karena jika tidak ada push dari masyarakat pun mungkin ya ini menjadi didiamkan saja. Oh iya, dianggapnya baik-baik aja. Berarti reaksi ini juga sebagai bentuk kepedulian sebetulnya bagi sesama warga di sana begitu ya, dan juga sebagai bentuk respon positif walaupun memang aksi-aksi yang dilakukan memang bisa dikatakan juga ekstrim ya Dokter ya. Cuma memang karena itu tadi ya tidak didengar, itu tidak ada respon atau tanggapan dari itu kan harus tanggapan. Betul. Nah itu tadi bincang-bincang Harits podcast pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat membawa masukan-masukan yang luar biasa, khususnya juga buat pemerintah Kota Serang ya, dan juga warga di sana. Cukup sekian mungkin yang dapat kita perbincangkan. Saya moderator Vijay Robinaris dan juga analis kebijakan publik Pak Dr. Harits, Bicara Bijaksana MSI. Undur diri, sampai jumpa di bincang-bincang Harits selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.